Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Hari ini saya pengen review koleksi terbaru dari Tukura, yaitu pompa Nikuma. Ini pompanya Nikuma ya. Ini pompa Nikuma yang single. Sebenarnya kita ada tiga versi ya, single yang ini. Terus kemudian yang ini belum, ini kita lihat dulu ya. Lihat dulu yang versi ini. Nah, kita lihat speknya nih. Voltage 16 sampai 18 volt. Ini udah pakai seri NR4949. Ini motornya 4949. Ini ampernya atau arusnya 3 sampai 5 ampere. Jadi rekomendasi pakai adaptor 5 ampere. Jadi kalau 3 ampere itu maksudnya apa? Kalau tanpa beban itu kan arusnya rendah. Nah, itu mungkin di kisaran paling banyak 3 ampere, mungkin bisa 2 ampere juga. Nah, mark flow-nya 5 ampere ini dalam posisi open flow. Nanti kita tes apakah spek ini tuh sama dengan yang tertulis ini apa enggak. Jadi nah, kemudian mark pressure-nya. Jadi mark pressure itu adalah ketika pompa itu kita disable atau kita lepas cutoff-nya, itu dia sampai berapa PSI. Nah, itu 160 PSI dan cut off ini 80 sampai 120 PSI. Maksudnya apa? Jadi kita bisa atur dari yang di kepala ini, pengaturan cut off-nya bisa dari 80 sampai naik-naik 100 120. Kalau default cut off-nya itu ada di 100 PSI. Nanti kita akan ukur ya. Nah, pertama kita akan timbang dulu. Pompa ini beratnya berapa? Nah, ini kita timbang. Pompa beratnya 578. Nah, ini tergantung ya. Kalau yang berat ini biasanya 580. Nah, seperti itu. Ini booknya kita masukkan. Nah, ini ada ya yang pompa yang lain. Ini yang pendek nih, cocok buat pengganti supplier. Ini yang pendek, ini beratnya lebih ringan. Tapi ini akan saya review berikutnya. Ini beratnya 549. Dan kita juga ada Nikuma Dual seperti itu. Yang ini pressure-nya sampai 180 PSI. Hari ini saya pengen review yang ini, yang versi NR4949 ya, 4949. Nah, ini kita akan coba bongkar motornya apakah benar. Nah, dia seperti ini. Nah, ini adalah serinya 7795 4949X dan ini produksinya adalah 2023 nih, 12 volt DC. Base-nya memang 12 volt. Jadi aslinya 12 volt. Jadi bisa bekerja sebenarnya mah bisa dari 6 volt udah muter ya, 6 volt sampai 12 volt, bahkan bisa sampai 18 volt. Kita akan uji dari spek masing-masing ya. Ini kita akan uji. Sekarang kita akan uji di voltase aki, pakai aki ya. Kita akan uji dengan flow-nya apakah dia benar di benar-benar apakah benar dia di 5 LPM. Ini pompanya sudah saya rakit yang ini ya. Sudah saya pasang input outputnya. Kita pasang aja. Langsung aja. Nah. Oh, ini outputnya masih tersambung di sini ya. Bentar. Nah, kita lepas kalau nguji flow kita tanpa selang ya. Tanpa selang, kita dekatkan aja supaya airnya masuk. Jadi seperti itu. Nah, gitu. Ininya keluar, outputnya keluar. Bentar. Nah, ini bisa dilihat ya. Tuh, flownya. Ini 4,7 sampai 5 ya, hampir mendekati lah 4,7 4, sekian. Di testingnya seperti itu. Ini tergantung, kita masukkan lagi selangnya. 4,7 ya. Berarti hampir mendekatin 5 LPM sesuai ya. Kadang-kadang kita uji itu dia bisa dapat 5, kadang-kadang bisa 4,7 4,8 seperti itu. 4,7 ya. Maksudnya bagus. Kalau tanpa output gini kan tekanannya 0 ya, tekanannya 0. Nah, kita akan coba arusnya sekarang. Karena kan kalau coba arusnya ya, kita pakai aki, kita pakai voltmeter, nah, seperti ini. Kita colokkan ke sini. Ini akinya masih belus ya, 13,4 volt. Ini arusnya 1,65 kecil ya. Kalau ini adalah arus tanpa beban, artinya arus open flow seperti itu 4,56. Nah, seperti itu. Sebetulnya arusnya bisa lebih rendah ya dari 3 ampere ya kalau nulisnya seperti ini. Kan biasanya jarang open flow ya.
Nah, kita akan kemudian tes cut off-nya ya. Matikan dulu. Kita akan coba. Oh, ini bukan yang ini ya. Kita akan coba pakai stick ini. Kita akan bukan. Nah, ini langsung cut off ya. Nah, itu semprotannya mantap sekali ya. Ini pakai nozzle PLD 5 nih. Tuh 2345, sangat mantap. Kita lihat arusnya. Masih di 3,8, nggak sampai 5 ampere ya. Nggak sampai 5 ampere. Artinya arus semakin kecil sebenarnya makin bagus. Spek arus tuh makin kecil makin bagus. Ini tergantung kalau kita bebanin lagi yang lebih berat, bisa naik sampai 5 ampere. Nanti ya. Nah, ini workflow-nya dengan nozzle PLD ini sekitar 50. Nah, ini flow-nya 2 LPM ya. 2 LPM ya nozzle ini ya, PLD 5 ya. Kita tes cut-off-nya sekarang, kita lepasin. Nah, itu di 100 PSI cut-off-nya. Ya kan? Nah, kita lepas lagi. Itu di 100 PSI ya. Saya coba di nozzle yang bisa diatur ya. Kalau ini kan susah ya. Coba nozzle yang ini. Ini tuh nozzle stick cuci motor. Ini nozzle stick cuci motor, mudah-mudahan nggak bocor ya. Nah, ini kan bisa diatur ya kecilnya ya. Nah, tuh. Nah, arusnya bisa naik lagi kan. Naik sampai 3 ampere. Nah, tuh. Nih, workflow-nya kan bisa naik juga ini ya. Tekanan kerjanya naik di sekitar 100 kalau ini kan. Nah, cut-off-nya det-detan karena ini masih ada kebocoran. Nah, ini nozzle. Nah, ini udah rapat kan? Rapat dia. Cut-off-nya dia akan turun pelan-pelan nanti. Itu karena seperti itu wajar. Nah, ini mantap banget tekanannya. Nah, tuh. Seperti itu, harusnya di kisaran 3,5. Sebenarnya nggak mencapai dari 5 ampere ya. Jadi mantap lah ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya ngebuktiin bahwa tekanannya bisa nggak sih? Ini kan cut-off-nya udah sesuai ya. Kita coba turunin ya, bisa nggak dia turun? Nah, cara menurunkan cut-off ini adalah dengan memutar. Kalau menurunkan berarti ke kiri ya. Ini diputar berlawanan arah jam seperti ini. Kita akan putar berapa putaran dan kita akan hidupkan lagi. Nah, ini kita akan putar sampai dia mati ya. Nah, itu udah di 80 ya cut-off-nya ya. Sekitaran 80 ya. Benar ya. Sekarang kita akan naikkan cut-off-nya sampai di 120. Nah, caranya kita putar ke kanan, di obeng yang tengah ini, beberapa putaran. Nah, kita uji aja ya. Nah, ini masih 100 ya. Masih 100, kita naikkan lagi. Beberapa putaran lagi ya. Nah, tuh, sampai. Nah, itu enggak. Cut-off-nya di berapa tuh? 140 ya. Udah ngelewatin ya. Ini di 140. Oke, sekarang saya mau uji dia tanpa cut-off. Jadi saya akan putar dia sampai pol. Artinya dia sepertinya saklarnya nggak difungsikan. Nah, ini sampai hampir pol mentok ya. Nah, ini airnya agak banyak sih, ngangkat ini, ngangkat ke depan. Karena nggak pakai pemberat ya. Sorry, airnya ngangkat. Nah, ini kita biar stabil dulu biar nggak ada anginnya. Kemudian kita akan tutup ya. Ini nggak lama saya tutup. Nah, tuh terus di 150. Jadi kurang dikit sebenarnya ya. Nah, tuh kalau 150. Nah, pengujiannya kadang bisa berbeda. Ini di 150 PSI realnya ya. 150 PSI. Jadi kalau kita cut-off seperti itu dia di 150 PSI tanpa cut-off.
Jadi kalau seperti ini nggak direkomend ya, karena nanti kalau terus-terusan dia coba kan ini pakai ini ya. Coba kalau saya tanpa ini ya, tanpa pengukur, mungkin ada perbedaan ya. Saya akan uji ulang ya dengan maksimum cutoff-nya ini. Tanpa ini ya, saya akan ulang ya. Saya akan maksimalkan lagi. Tanpa alat itu. Ini sampai mentok, nggak akan mati. Ininya juga saya pentokin. Nah, itu naik ya, naik dikit ya. Jadi 150 persis naik dikit. Nah, ini bahaya sih sebenarnya. Gini. Aduh, semprotannya. Nih. Ini ya. Nah, mentok di 150 ya. Kurang dikit lah, 150 lah ya. Ini cutoff-nya dimatikan. Ini namanya max pressure. Seperti itu ukurnya ya. Jadi memang ada pengukurannya, ada selisih-selisih sedikit karena memang kadang-kadang ya pompa itu satu pompa yang sama bisa juga hasil ukurnya bisa agak berbeda dikit. Masih ada toleransi sekitar 10% itu biasa, wajar. 10%, 5% itu biasa, respect. Oke, ini adalah pompa Nikuma NR4949 dengan motor seri 4949 terbaru 2023. Nah, hasilnya seperti yang tadi dilihat ya, ini voltasenya. Oh, satu lagi, ini kan saya tulisnya 12 sampai 18. Kita akan uji apakah dia bisa bekerja di 18 volt. Nah, ini kita pakai power supply ya, karena kaki kan nggak bisa ya. Oke, ini kita pakai adaptor atau PSU yang bisa kita atur ya tegangannya ya. Kita pakai di 19 volt ya. Karena nanti kan di sininya kebacanya agak berbeda. Ini kebacanya 20 volt, tapi nanti kalau kita bebankan bisa turun. Kita nyalakan aja. Nah, ini kan 16 volt tuh. Di situ 15 volt. Nah, ini flow-nya, lihat nih flow-nya. 5,6. 5,6 LPM ya. 5,6 LPM. Nanti kita coba kita naikkan lagi dikit. Sampai 17, di sininya 17. Itu 5,7. Masih naik ya, 5,7 LPM. Tapi berisiknya lumayan, berisik banget. Ini 18 volt, 19 volt. 5 malah turun kan? Ini makanya saya nggak rekomen, malah jadi 5,5. Ketika kita naikin lagi jadi 5,5. Nah, kita turunkan. Nah, ini segini paling maks. Sebenarnya 16, sekian lah. Di 17 volt lah, 17 volt. Tapi di sana sumbernya memang 5,7, 5,8 itu di 18 volt maksimum. Tapi memang resikonya motornya nanti akan cepat panas. Motornya akan cepat panas dan mungkin dia umurnya akan lebih pendek kalau kita paksa di voltage yang jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, mudah-mudahan review ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat buat semuanya ya. Jadi kita bisa menentukan mana pompa yang lebih cocok untuk kebutuhan kita, baik itu kebutuhan untuk sprayer pertanian maupun kebutuhan misting dan lain-lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video review dari Tukura TV. Nanti kita akan lanjutkan dengan review yang pompa yang Nikuma yang ini NR4148 dan Nikuma yang dual pump. Oke, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.